Oke bro, ketemu lagi sama saya di channel Kilapkan Mobilmu. Kali ini saya akan membahas tentang pet poles sesi kedua. Jadi tanya jawab tentang pet poles ya bro, di sesi yang kedua. Oke bro, sekarang kita ngelanjutin tentang tanya jawab pet poles sesi yang kedua ya bro. Dari video yang pertama kan tadi pertanyaannya dari 1 sampai 8. Sekarang kita lanjutin ke pertanyaan ke 9 ya bro. Kalau pet poles dengan backup petnya harus sama ukurannya atau bagaimana ya? Oke, jadi gini, paling enggak antara pet poles sama backup petnya itu minimal ada jeda setengah in atau 1 in lah bro, yang bagusnya. Jadi misalkan ukuran pet poles ini 6 in ya, ini bro pakai backup petnya yang 5 in, jadi biar ada jeda di pinggirnya. Belum buat yang belum tahu backup pet kayak apa, nah dia kayak begini bro bentuknya. Ini yang dipasang di mesin poles, biasanya di rotary ya bro, bentuknya kayak begini. Nah ini backup pet ya. Nah contohnya kalau ini kan backup pet 7 in. Nah ini bro harus pakai busa polesnya, foam petnya yang ukuran 8 in bro, jadi dia harus lebih dari sini nih ya. Jadi kalau dibilang harus sama ukurannya atau enggak, itu paling enggak ada jeda setengah in. Jadi backup pet dengan 6 in, 5,5 in, atau lebih bagus lagi backup petnya harus yang 5 in. Jadi 6 sama 5, 3 sama 2 ya bro, kecuali kalau yang satu dengan satu nggak apa-apa, karena ini untuk pekerjaan yang benar-benar bidang-bidang yang kecil aja ya bro. Oke, sekarang pertanyaan yang ke-10 ya bro. Untuk satu busa poles pemakaiannya boleh gak ya beda-beda obatnya? Oke gini bro, misalkan si bro pakai warna yang nih, yang merah ini untuk kompon ya. Ini boleh gak buat polis? Ini boleh gak buat wax? Boleh-boleh aja bro, tapi sebaiknya sebelum pemakaian obatnya berbeda-beda, itu sebaiknya dicuci dulu bro ya kan. Tapi akan lebih maksimal lagi, mendingan setiap fungsi obat pakai pet polesnya dengan pet yang berbeda-beda pula ya. Contoh seperti yang di awal saya bilang, ini untuk kompon, yang kuning untuk polis ya, yang abu-abu untuk finishing atau untuk waxing. Jadi akan lebih bagus setiap proses polesnya, setiap tahapannya dipakai dengan busa poles yang berbeda-beda pula bro ya. Jadi supaya hasil polesnya lebih maksimal. Oke, sekarang pertanyaan yang ke-11. Kenapa harga pet poles ada yang mahal dan ada yang murah? Bedanya apa ya bro? Oke, biasanya setiap pet itu ada merek-merek yang ngeluarin ya.
Jadi ada merek-merek yang baru, ada merek-merek yang terkenal, ya kan, seperti merek Meguiar's, merek Chemical Guy, itu biasanya termasuk produk-produk premium. Jadi kalau dibilang kenapa ada yang mahal, ada yang murah, bedanya apa? Biasanya bedanya di daya tahannya, bro. Ya kan, di daya tahan si busa polesnya. Biasanya kalau yang merek-merek Cina itu, yang merek-merek impor-impor yang enggak ada mereknya seperti ini, itu biasanya dia lem-lemannya lebih cepat lepas. Jadi pada saat ditarik dari mesin polesnya itu suka ngikut dia. Jadi kalau dibilang kenapa ada yang mahal ada yang murah, ya karena dari mereknya. Dan memang nggak bisa dipungkiri harga itu memang memberikan perbedaan. Yang mahal pastinya, yang merek mahal pastinya akan lebih awet ya bro. Tapi untuk yang kelas-kelas menengah, bro pakai merek ini aja udah lumayan kok bro. Merek Ipo ini bro, nggak usah harus beli yang merek-merek mahal, merek yang ini aja juga lumayan. Oke bro, sekarang masuk ke pertanyaan yang ke-12 ya bro. Apakah setiap pemakaian busa poles kegunaan dan fungsinya bisa ditukar-tukar? Jawabannya adalah bisa bro, ya kan. Jadi di antara ketiga pet poles ini dengan 3 tingkat kekerasan yang berbeda, dengan 3 fungsi yang berbeda, ini bisa ditukar-tukar, ya kan, tergantung dari aplikasi si teknisinya. Jadi ini harusnya buat kompon, ini harusnya buat polish, ini harusnya buat finishing atau buat wax, bisa ditukar ya. Ini boleh gak buat kompon? Boleh. Ini boleh gak buat kompon? Boleh. Ini boleh gak buat polish? Boleh. Jadi tergantung dari aplikasi si teknisinya, dan juga tergantung dari tingkat kekerasan permukaan cat mobil. Karena kadang kalau kita nemuin cat mobil yang sensitif, itu kita nggak perlu pakai pet yang keras untuk pengomponan. Kita bisa pakai pet yang soft, itu udah kena biasanya suwir-suwirnya. Oke bro, jadi jawabannya adalah bisa ditukar-tukar fungsinya. Oke bro, sekarang masuk pertanyaan yang ke-13. Kalau pemula cocoknya pakai pet poles yang apa ya, dan ukurannya berapa? Jadi gini, biasanya resiko pada setiap pemolesan itu resikonya resiko cat botak. Jadi jangan sesekali bro pakai pet yang tingkat kekerasannya paling keras kayak gini nih, busa poles. Apalagi bro pakai wall, denim, wah ini, dan mikro, ini semuanya saya nggak recommended banget kalau untuk pemula. Bahkan untuk level busa yang paling keras pun ini saya nggak recommended. Jadi untuk pemula itu saya lebih recommended pakai busa poles yang paling lembek aja, atau tingkat kekerasan yang paling soft, atau biasa disebut juga foam pad finishing, busa poles finishing bro. Nah, nih dia lembek nih ya. Untuk bentuknya bro boleh pakai yang flat begini atau yang waffle, yang penting yang paling soft, yang paling lembek ya bro. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan 14 ya bro. Oke bro, sekarang masuk ke pertanyaan 14 ya.
Apakah busa poles bisa dicuci? Jawabannya adalah bisa, bro. Jadi busa poles itu bukan sekali pakai buang. Ini bisa dicuci berkali-kali sampai busa polesnya itu benar-benar tipis ya, bro. Atau ininya udah mulai ngeletek nih. Nah, kayak begini nih, bro. Ya, tipis. Nah, ini contoh busa poles yang udah lama. Nah, ini dari yang waffle sampai begini, bro. Ya, ini dari yang flat sampai tipis begini ya. Jadi jawabannya adalah busa poles itu bisa dicuci. Untuk cara nyucinya saya udah buatin juga videonya buat bro semua. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan ke-15. Oke bro, sekarang masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan ke-15. Pada saat moles memakai busa poles, bagian mana yang paling tajam dan beresiko membuat cat botak? Oke, gini bro. Jadi busa poles ini bentuknya seperti ini ya bro. Ini dia terdiri dari 3 bagian ya bro. Ini bagian ujung ya, ini bagian tengahnya ya, dan ini bagian bawah ya. Nah, ujung atas, tengah, bawah. Jadi kalau dibilang bagian mana yang paling tajam dan beresiko bisa membuat cat botak, nah, itu bagian yang sini bro ya. Oke bro, bisa lihat nih. Nah, tuh. Ya, jadi bagian sini nih bro yang paling tajam nih. Jadi kenapa kita moles nggak boleh terlalu sering main miring? Karena bagian ini bro yang bahaya, yang bisa buat cat botak, cat kebakar, bagian ini. Jadi pada saat moles itu paling nggak bro harus nempel setengahnya lah ya. Mungkin kalau buat nempel atau napak secara rata begini agak susah kontrolnya, paling enggak bro nempel setengah. Ini juga buat meminimalis hologram. Kalau bro main ujung terus memang lebih mudah dikontrolnya, tapi resiko botak, resiko hologramnya itu lebih besar bro. Oke bro, semoga video tanya jawab ini bisa membantu bro semua ya bro, supaya bisa membantu dalam hal pengetahuan tentang pet poles. Terima kasih banyak, jangan lupa di like dan di subscribe ya bro, supaya saya lebih semangat lagi buat video-video buat bro semuanya. Oke, terima kasih bro.